Oke, kita berjumpa lagi dengan saya Arif Kurniawan. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Access. Jadi kita akan belajar membuat sebuah program aplikasi, sedangkan software yang kita gunakan adalah Microsoft Access. Nah, untuk Microsoft Access sendiri, aplikasinya ini adalah satu paket dengan Microsoft Office. Jadi ketika kita menginstal Microsoft Office, otomatis Microsoft Access itu akan terinstall dengan sendirinya. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah database, rancangan dari sebuah aplikasi yang akan kita buat. Dari menu yang ada ini sebenarnya sudah ada banyak di sini, sebuah template, sebuah rancangan dari database. Cuman karena kita akan buat sendiri, maka kita akan membuat atau memilih menu dengan pilihan blank database. Jadi sebuah database yang masih kosong, dan itu yang akan kita rancang. Oke, tinggal pilih blank database seperti ini. Oke, tadi kita melakukan klik 2 kali. Oke, klik 2 kali, maka databasenya otomatis sudah muncul seperti ini, database 2. Kita tidak melakukan pemberian nama, kecuali kalian, kita tutup lagi, kemudian kita aktifkan lagi Microsoft Access di sini. Nah, di sini kalian boleh pilih new, ini baru blank database. Nah, seperti ini. Baru kita dihadapkan pada sebuah tampilan di mana kita akan memberikan nama di sini. Jadi tinggal kasih nama saja di sini, misalkan penjualan. Nah, seperti ini. Kemudian di bawah ada tempat penyimpanannya. Jadi kita mau taruh di mana file kita, tinggal memilih pada gambar folder seperti ini. Tinggal klik aja, tentukan penjualannya, aplikasinya. Misalkan saya taruh di D seperti ini, baru oke. Nah, di sini akan berubah seperti ini. Kalau sudah, baru create. Jadi ini tampilan dari perancangan database menggunakan Microsoft Access. Oke, kita pilih pada bagian kiri ini seperti gambar pensil dan penggaris ini. Kita pilih design view. Kita akan membuat sebuah tabel baru dengan nama barang seperti ini. Pastikan biar kita tidak kesulitan, kita pakai huruf kecil semua, dan aturannya tidak boleh ada spasi. Oke, kesepakatan kita pakai huruf kecil semua untuk mempermudahkan kita nanti, dan tidak boleh ada spasi. Oke, kalau sudah oke, maka akan dihadapkan pada tampilan mendesain seperti ini. Yang pertama adalah kita rubah ini kode barang. Nah, seperti ini. Tidak boleh spasi. Silakan kalian boleh disingkat boleh. Yang penting pakai underscore. Oke. Kemudian kita tulis dulu namanya semua. Kode barang. Saya singkat saja. Kemudian jenis, satuan, harga beli, harga jual, kemudian stok. Oke, seperti ini. Ini field name atau disebut dengan kolomnya. Oke, sekarang kita bergeser pada kolom kedua, data type atau tipe data. Oke, di sini ada short text, long text, number, large number, date time, currency, auto number, yes no, only object, hyperlink, attachment, calculate, lookup wizard. Nah, seperti ini. Lah, untuk kode barang kita pilih short text. Short text, long text ini sebenarnya sama. Cuman karakter yang bisa disimpan itu lebih panjang, gitu aja. Sedangkan number untuk angka. Large number sama.
untuk angka. Datem jelas sudah untuk tanggal. Currency ini untuk yang berhubungan dengan uang. Jadi ada simbolnya. Contoh misalkan rupiah. Ketika kita masukkan angka 1000, maka di depannya otomatis ada Rp seperti itu. Oke, auto number pemberian nomor urut otomatis. Yes no itu pilihan. Sebuah centang. Oleh objek menyimpan sebuah gambar. Hyperlink jelas link, attachment itu untuk menyimpan data, calculate dan lookup wizard ini untuk mencari. Sebuah pencarian yang ada di database yang lain. Seperti itu. Oke. Kita lanjut aja, kita pilih short text. Panjang karakternya kita tentukan. Kode barang ini kita boleh pakai kalau kita menggunakan barcode, kita boleh menggunakan kode barang yang panjang karakternya agak panjang. Misalkan saya tentukan dulu panjang karakternya 30. Kenapa? Setiap barang memiliki barcode. Kalau misalkan kalian menjual barang dan ternyata itu kode barangnya itu ada beberapa barang yang tidak memiliki barcode, boleh menjadi dua. Di sini fieldnya di sini. Nah, di sini insert row. Kode barang sendiri, barcode sendiri. Seperti ini. Kalau diwajibkan pakai barcode, maka kode barangnya langsung aja kita delete. Nah, seperti ini. Cuman diwajibkan sebuah barang harus ada barcode-nya. Oke. Yang pertama adalah kode barang, nama barang. Kita tentukan dulu short text-nya 30 untuk nama barang. Panjang karakternya misalkan 50. Jenis barang. Jenis barang itu kalau kita melakukan sebuah penjualan yang mungkin dari beberapa jenis, contoh misalkan ATK pakai jenis. Kemudian ada makanan atau minuman. Jadi dikategorikan jenis. Kalau dirasa jenis itu tidak perlu, tinggal delete aja. Cukup klik kanan delete. Seperti ini, delete row. Seperti itu. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya adalah satuan. Satuan ini fungsinya untuk botol, kardus, seperti itu. Harga beli, harga ketika kita kulaan atau membeli barang. Jadi kita punya toko, kita membeli kepada sales. Gitu. Berikutnya harga jual. Harga jual yang kita jual kepada orang lain. Jadi satuan ini saya kasih field size-nya, panjang karakternya misalkan satuan itu tidak terlalu panjang. Saya kasih 20 saja. Kemudian harga beli. Harga beli tipe datanya boleh number. Kalau kepingin ada rupiahnya, maka pilih di sini namanya currency. Cuman di sini formatnya boleh diganti seperti ini. Nah, ini. Ada currency terus ke bawah ini. Oke. Anggap aja misalkan seperti ini. Oke. Decimal place kita kosongi aja, tidak ada desimal. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada dolarnya. Kalau tidak kepingin, boleh kalian rubah menjadi number seperti ini. Oke. Tinggal merubah seperti tadi, sama. Decimal place 0. Harga jual number. Kita buat number aja dulu. Oke. Ini single. Jadi tidak ada yang di belakang koma. Decimal place-nya 0. Seperti ini. Oke. Stok ini adalah jumlah barang yang ada di gudang atau di toko. Jadi di sini pilih number. Oke. Pilih integer. Berikutnya formatnya sama dengan tadi, pilih general number seperti ini. Decimal place autonya tidak usah 0 aja, seperti ini. Jadi seperti ini.
pastikan di sini primary key. Kalau tadi kalian lupa memberikan primary key, maka boleh di sini. Semuanya ada di klik kanan, mau diapakan. Seperti ini. Kode barang diberi tanda kunci atau primary key, harapannya bahwa dia unik, tidak sama dengan barang yang lain. Kodenya tidak ada yang sama dalam satu toko. Kemudian deskripsi itu menjelaskan kalau misalkan feed yang kita buat itu disingkat, misalkan kayak gini, KDBRG, misalkan kode barang, seperti ini. Hanya menjelaskan aja deskripsi. Tidak ditulis ya tidak apa-apa, seperti itu. Oke, kalau sudah ditutup aja, close, kita simpan, yes. Satu tabel sudah selesai. Berikutnya kita akan buat lagi. Caranya adalah pilih menu create, pilih tabel, atau langsung boleh tabel desain seperti ini. Yang kedua adalah kita akan membuat sebuah tabel pelanggan. Yang pertama kode pelanggan, seperti ini, nama pelanggan, kemudian alamat, oke, berikutnya adalah kota, berikutnya telepon. Oke, karena di sini tidak ada yang number, boleh short text semua. Oke, dikasih misalkan ini sedikit aja kodenya 5. Nama pelanggan misalnya kita masukkan 50. Oke, alamat 50. Kota misalkan 30. Telepon 15. Oke, seperti ini. Lah, dari tabel pelanggan ini yang kita beri primary key adalah kode pelanggan. Sama caranya dengan tadi, primary key. Seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tutup aja, close. Akan ditanya, yes, nama dari tabelnya. Yang kedua adalah pelanggan. Oke, kalau sudah oke. Itu tabel yang kedua. Tabel berikutnya, create tabel desain, adalah tabel supplier. Oke, supplier. Oke. Oke. Kode supplier itu kita beri primary key. Oke, ini. Kode supplier, nama supplier CP, kontak person. Jadi misalkan kode suppliernya misalkan CV Maju Jaya. Nama suppliernya CV Maju Jaya, kontak personnya nama orangnya, nama salesnya, begitu. Oke. Kita tentukan dulu kode suppliernya, kita tidak perlu panjang-panjang itu sementara. Nama suppliernya oke, kalau sudah kita tutup, yes, kita beri nama supplier. Nah, kalau sudah oke, itu tabel yang ketiga. Ada beberapa tabel yang akan kita buat. Kemudian berikutnya tabel, kita akan buat tabel penjualan. Oke, yang pertama adalah nota. Jadi ketika kita membuat kan ada notanya itu ya. Oke, ada nota, kemudian tanggal nota, berikutnya kode pelanggan. Lah, hal ini sama, penulisannya harus sama dengan penulisan kode pelanggan pada tabel pelanggan ini. Oke. Berikutnya diskon. Nah, seperti ini.
Kalau diskon kita pakai seperti tadi number. Oke, kita tentukan dulu integer, formatnya adalah pilih yang ini aja, decimal place 0. Oke, itu yang kode pelanggan itu 5. Jadi untuk yang primary key adalah tanggal nota date time. Tanggal nota date time. Untuk nota ini primary key. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tutup. Kita yes, namanya penjualan seperti ini. Berikutnya kita buat tabel lagi. Namanya kita beri tabel detail jual. Nota, kemudian kode barang, kemudian jumlah seperti ini. Short text ini kode barangnya berapa tadi? 30. Untuk jumlah, ini jumlah barang, berapa banyak barang yang dibeli, berarti tipe datanya pakai number seperti ini. Lah, ini tabel detail jual. Untuk tabel detail jual kita tidak perlu primary key pada tabel detail jual. Jadi tutup saja, yes. Diberi nama detail underscore jual. Nah, seperti ini. Yes, seperti itu. Jadi diindahkan saja. Berikutnya adalah tabel pembelian. Nota, kemudian tanggal nota, berikutnya kode supplier, berikutnya diskon. Seperti ini. Diskon pakai number, kode supplier tadi sama, panjangnya pastikan sama, tanggal nota date time. Nah, seperti ini. Karena kode supplier ini itu atau pelanggan, boleh kalian ganti di sini kode pelanggan. Nah, jadi supplier. Supplier. Nah, seperti ini. Karena kita akan buat ini adalah tabel pembelian, maka diberi primary key seperti ini. Close. Yes. Pembelian. Berikutnya adalah membuat tabel detail beli. Jadi di sini ada nota, kemudian kode barang, berikutnya jumlah. Untuk jumlah itu pakai number. Kalian atur sama dengan yang tadi. Tinggal atur aja. Boleh pakai yang standar ribuan ini. Nanti pakai yang standar aja. Kalau sudah close tanpa ada primary key, yes. Detail pembelian, detail beli seperti ini. Kalau sudah oke, kita lewati aja seperti ini. Ada supplier, ada penjualan. Ada pembelian, detail jual, barang, supplier. Mungkin kita tambahkan lagi satu yang namanya operator. Kode operator, nama operator, kemudian ada alamat, nomor telepon seperti ini. Kode operatornya kita beri primary key. Kalau sudah, kasih nama karyawan.
seperti ini. Oke. Maksudnya karyawan yang melakukan transaksi penjualan kepada pelanggan. Jadi berarti di dalam tabel jual di sini, kalau mau merubah klik kanan design view. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan klik kanan insert row untuk menambahkan. Baru seperti ini. Nah, seperti ini. Kode operator. Jadi kita akan tahu, atau bisa disebut kode kasir sebenarnya. Kode kasir. Untuk sementara kita pakai kode operator saja. Kalau sudah kita close. Yes. Kita sudah membuat sebuah desain database. Semua tabelnya sudah kita buat. Sekarang kita membuat sebuah relasi hubungan antar setiap tabel tadi. Oke. Kita pilih database tool seperti ini. Database tool, kemudian ada relationship. Kita pilih relationship. Oke. Ini masukkan semua aja. Klik 2 kali boleh. Kalau sudah close seperti ini. Oke, kita atur dulu penjualan dekat sama detail jual. Kemudian pembelian dekat dengan detail beli. Oke, seperti ini. Kita atur dulu. Oke, barang ada di tengah-tengah. Supplier dekat dengan pembelian. Pelanggan dekat dengan penjualan, karyawan dekat dengan penjualan. Oke, gambarannya seperti ini. Oke, kita hubungkan. Cara menghubungkannya cukup diklik geser ke nama yang sama. Contoh. Ketika kita melakukan sebuah pembelian di sini, pembelian. Ada nota, tanggal nota, kode supplier. Itu sama dengan kode supplier ini. Jadi diklik aja kode supplier. Diklik kiri, jangan dilepas, geser ke sini. Pastikan kode supplier dan kode supplier. Seperti ini. Kemudian kita cek semua. Maksudnya apa? Agar kita create dulu ya. Oke. Relasinya adalah 1 ke banyak. Maksud tadi adalah supplier itu dianggap, karena relasinya 1 ke banyak, supplier itu dianggap parent, sedangkan pembelian ini dianggap child pada hubungan dua relasi ini. Lah, maksud tadi adalah bahwa yang ada di dalam supplier ini kalau ada perubahan, maka di tabel child, di tabel anaknya ini otomatis juga berubah. Kalau misalkan data pada tabel supplier itu dihapus, maka data yang ada di tabel pembelian yang berelasi otomatis terhapus. Seperti itu. Oke, berikutnya detail beli. Oke, detail beli itu nota. Antara nota ini dengan nota. Pembelian detail beli seperti ini. Kalau sudah create, nah begini. Kemudian ada lagi pada detail beli adalah kode barang. Maka kode barang yang ada primary key-nya, ada kuncinya, diklik geser ke kode barang begini, lepas. Jangan lupa dicentang semua. Oke. Begitu juga dengan yang lain, kita relasikan. Misalkan kode pelanggan dengan kode pelanggan. Oke. Ini kemudian kode operator dengan kode operator. Oke. Kemudian nota dengan detail jual. Kemudian kode barang dengan kode barang pada detail jual. Oke, ini adalah gambaran relasi dari aplikasi penjualan yang akan kita buat. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin sekian dulu. Kita bertemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.